Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muyasaroh dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sudah siap menyimak materi apa yang akan saya sampaikan? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pedoman pemakaian tanda baca yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau sebelumnya Anda sudah belajar tentang pedoman pemakaian huruf dan penulisan kata, sekarang kita belajar tentang pedoman pemakaian tanda baca. Sebelum kita mulai, saya akan berpantun dulu agar menambah semangat kita untuk belajar. Pergi ke pasar belanja ikan, tidak lupa beli buah semangka. Marilah kita lanjutkan materi ejaan yang sekarang sampai pada penggunaan tanda baca. Kambing dan sapi tergolong hewan pemama biak. Makanannya rumput dan daun-daunan. Mohon disimak dengan baik agar nanti tinggal dipraktikkan dalam tulisan. Penggunaan tanda baca pertama yang diatur di dalam puisi adalah tanda titik. Penggunaan tanda titik diantaranya yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, dia akan datang pada pertemuan itu. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalkan, A.1 kondisi kebahasaan di Indonesia yang terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Kemudian yang kedua, patokan umum yang terdiri dari isi karangan, ilustrasi, gambar tangan, tabel grafik. Yang kedua, patokan khusus. Catatan, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional berfungsi antara lain lambang kebanggaan nasional. Jadi sesudah A ini karena sudah ada tanda kurung, tidak perlu menggunakan tanda titik. Catatan yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka, misalnya pada 2B. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka, dalam judul tabel, bagan grafik atau gambar. Misalnya tabel 1 tidak usah menggunakan tanda titik. Tabel 1.1 sesudah tanda 1 tidak usah menggunakan tanda titik. Bagan 2 struktur organisasi. Bagan 2.1 bagian umum. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 01.35.20 yang berarti pukul 1:35:20 detik. 01.35.20 jam yang berarti 1 jam 35 menit 20 detik. 00.20.30 jam yang berarti 20 menit 30 detik. 00.00.30 jam yang berarti 30 detik. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan tempat terbit. Misalnya, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008 Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta Mulyono, Anton M. 1989 Kembara Bahasa Jakarta Gramedia Khair, Abdul 2011 Ragam Bahasa Ilmiah Jakarta Rineka Cilta Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah.
Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Tanda titik digunakan untuk memisahkan ribuan dengan angka 13. Penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang. Tanda titik digunakan pada angka sesudah 7, kemudian 03 yang pertama yang menandakan juta. Angka lembaga itu mencapai 220. Anggaran lembaga itu mencapai 225 miliar rupiah. Titik digunakan pada sesudah angka 5, kemudian 0 yang pertama, 0 yang kedua, yang berarti miliar. Catatan yang pertama, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Karena 1956 bukan merupakan jumlah, maka tidak menggunakan tanda titik. Kata sila terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa halaman 1305. Karena bukan merupakan jumlah, 1300 tidak menggunakan tanda titik. Nomor rekening panitia seminar adalah 0015645678. Karena nomor rekening bukan jumlah, tidak menggunakan tanda titik. Tanda titik juga tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Misalnya, acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bentuk dan kedaulatan, bab 1 Undang-Undang Dasar 1945, gambar 5 alat ucap manusia, tabel 5 sikap bahasa generasi muda berdasarkan pendidikan. Karena bukan merupakan pernyataan tetapi kepala karangan, ilustrasi, dan tabel, maka tidak menggunakan tanda titik. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat, serta tanggal surat. Misalnya, yang terhormat Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor 73 Menteng, Jakarta, 10330. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tanpa tanda titik, Jalan Dagni Sapati Barat 4, Rawangmangun, Jakarta Timur. Indrawati Magister Humaniora, Jalan Cempaka 2 nomor 9, Jakarta Timur, tanpa menggunakan tanda titik. 21 April 2013. Jakarta, 15 Mei 2013, tanpa kop surat, tidak menggunakan tanda titik. Yang kedua, penggunaan tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer atau internet bukan barang asing lagi. Telepon seluler diikuti dengan tanda koma, komputer, tanda koma, atau internet. Berikutnya, buku, majalah, dan jurnal. Setelah buku menggunakan tanda koma, majalah tanda koma. 1, 2, 3 setelah kata 1 tanda koma, 2 tanda koma. Hal yang harus diperhatikan, jika rinciannya hanya terdiri dari 2, misalnya pada kalimat pertama, telepon seluler dan komputer, maka tidak usah menggunakan tanda koma, berarti cukup telepon seluler dan komputer. Tetapi kalau lebih dari 2, seperti kalimat pertama telepon seluler, komputer, atau internet, maka menggunakan tanda koma pada setiap unsur-unsurnya. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Jadi di sini kata koma digunakan sebelum kata penghubung tetapi, melainkan, sedangkan pada kalimat majemuk setara. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau saya diundang, saya akan datang.
Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Akan tetapi, kalau induk kalimat mendahului anak kalimat tidak membutuhkan tanda koma, seperti kalimat berikut, saya akan datang kalau diundang. Sebelum kata kalau tidak perlu tanda koma, dia memiliki banyak teman karena baik hati. Sebelum kata karena tidak menggunakan tanda koma, begitupun juga pada kalimat ketiga, kita harus banyak membaca buku agar memiliki wawasan yang luas. Sebelum kata agar tidak menggunakan tanda koma. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu sebagai konjungsi antar kalimat, maka menggunakan tanda koma, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Anak itu memang rajin sekali sejak kecil. Jadi, kata jadi karena konjungsi antar kalimat menggunakan tanda koma, wajar kalau dia memang bintang pelajar. Orang tuanya kurang mampu. Meskipun demikian, sebagai konjungsi antar kalimat menggunakan tanda koma. 5. Tanda koma dipakai sebelum dan sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bude atau nak. Misalnya, oh begitu, wah bukan main, hati-hati ya jalannya licin. Nak, kapan selesai kuliahmu? Siapa namamu, Dek? Dia baik sekali. Jadi sesudah kata seru ataupun juga kata sapaan menggunakan tanda koma. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kata tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, di mana saudara tinggal? Karena ini merupakan kalimat tanya, maka tidak menggunakan tanda koma. Begitupun dengan kalimat kedua, masuk dalam kelas sekarang. Karena merupakan kalimat perintah, maka tidak menggunakan tanda koma. Kalimat ketiga juga sama, wow, indahnya pantai ini, seru wisatawan itu. Tidak membutuhkan tanda koma karena termasuk kalimat seru. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 3, nomor 18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130. Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta. Surabaya, 10 Mei 1960. Tokyo, Jepang. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham, Halim, Amran, Tulalesi, D. Jadi pembalikan nama dalam penulisan daftar pustaka menggunakan tanda koma. 9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Ali Sabana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Rakyat, 1950, halaman 25. Hadi Kusuma, Ilham, Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, Bandung Alumni, 1977, halaman 12. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademik yang mengikutinya.
untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, B. Ratulangi, SE yang berarti B. Ratulangi Sarjana Ekonomi. Nyonya Khatijah, MA yang berarti Nyonya Khatijah Master of Art. Bambang Irawan, MHum yang berarti Bambang Irawan Magister Humaniora. Bandingkan Siti Khotijah, MA dengan Siti Khotijah MA. Pada yang pertama, Siti Khotijah, MA berarti MA di sini itu berarti Master of Art. Sedangkan MA yang kedua tanpa menggunakan tanda koma berarti Mas Agung, berarti singkatan dari nama diri Mas Agung sehingga ditulis Siti Khotijah MA. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,5 meter, 27,5 kg, 500 rupiah, 50 sen. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami diberikan keterangan tambahan, kata misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan ini merupakan keterangan tambahan yang mengacu kepada semua siswa. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia merupakan keterangan tambahan dari kata Soekarno. Bandingkan dengan keterangan pembuatas yang pemakaiannya tidak diapit dengan tanda koma. Misalnya, siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan tinggi tanpa tes. Tidak merujuk apakah yang dimaksud itu yang nilainya tinggi ataukah seperti apa. Penggunaan tanda koma yang terakhir yaitu 13 dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Bandingkan dengan kalimat di bawah ini. Dalam pengembangan bahasa kita, berarti bahasa mengacu pada bahasa kita. Sama juga dengan kalimat yang kedua, tidak mengacu kepada saudara tetapi pada saudara kami. Jadi, penggunaan tanda koma di sini bertujuan untuk menghindari kesalahan salah baca atau salah pengertian. Penggunaan tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan diantaranya sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Tanda titik koma bisa menggantikan penggunaan kata hubung sedangkan. Begitupun juga dengan kalimat kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Yang kedua, tanda koma dapat dipakai pada akhir pemerincian berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma. 2. Berijazah strata 1, titik koma. 3. Berbadan sehat, titik koma. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Berikutnya ada lagi baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Agenda rapat ini meliputi pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, titik koma, penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja, titik koma, dan pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi.
Yang keempat, penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, terdiri dari kursi, meja, dan lemari. Tanda titik dua ini menandai perincian dari perabot rumah tangga, yaitu kursi, meja, dan lemari. Pada kalimat kedua, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Hidup dan mati ini menggunakan tanda titik dua sebagai rincian dari dua pilihan yang dipilih para pejuang kemerdekaan. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan meja, kursi, dan lemari karena tidak dirinci lagi maka tidak memerlukan tanda titik dua. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi titik dua, tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, dan tahap pelaporan. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua titik dua Ahmad Wijaya, Sekretaris titik dua Siti Aryani, Bendahara titik dua Aulia Arimbi, narasumber titik dua Profesor Dr. Rahmat Effendi, pemandu titik dua Abdul Ghani Magister Humaniora, pencatat titik dua Sri Astuti Amelia Sarjana Pendidikan. Yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu titik dua, bawa koper ini nak. Amir titik dua, baik Bu. Ibu titik dua, jangan lupa letakkan baik-baik. Yang kelima, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Misalnya, Horizon, 63 nomor 8 tahun 2008.2 halaman 8. Surat Al-Baqarah titik 2 ayat 2 sampai dengan 5. Matius surat 2 ayat 1 sampai dengan 3. Dari pemburu ke terapeutik titik 2 antologi cerpen Nusantara. Pedoman umum pembentukan istilah Jakarta titik 2 pusat bahasa. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan cara baru. Kata cara di sini terdapat pemenggalan sehingga suku kata ca tanda hubung ra-nya di bagian bawahnya. Begitupun juga pada kalimat kedua. Nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Kata rumput terdapat pemenggalan sehingga suku kata rum, kemudian tanda hubung putnya di bagian bawah. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya anak-anak, anak, kemudian tanda hubung anak tanpa menggunakan spasi. Berulang-ulang, berulang, kemudian tanda hubung ulang. Kemerah-merahan, kemerah, kemudian tanda hubung merahan. Mengorek-ngorek, mengorek, tanda hubung ngorek. Yang ketiga, tanda hubung dipakai menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, 11 tanda hubung 11 tanda hubung 2013 yang berarti 11 November 2013. Panitia yang dieja P tanda hubung A tanda hubung N tanda hubung I tanda hubung T tanda hubung I tanda hubung A. Yang keempat, tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya berevolusi, bertanda hubung evolusi. Mengukur, tanda hubung ukur. 25 ribuan, berarti 25 kali seribuan. 23 per 25. Mesin hitung tangan.
Bandingkan dengan berevolusi yang dipisahkan sebelum revolusi. Kemudian mengukur, tanda hubung ngukur. 25 ribuan, 20 kali 5 ribuan, 23/25, mesin hitung tangan. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Misalnya se-Indonesia, se-Jawa Barat, dengan angka, misalkan peringkat kedua. Angka dengan an, tahun 1950-an. Kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Misalnya hari H, hari tanda hubung H, sinar X, sinar tanda hubung X, berKTP, bertanda hubung KTP, di SK-kan, di tanda hubung SK, tanda hubung K. Kata dengan kata ganti Tuhan, misalnya ciptaannya, ciptaan tanda hubungnya, atas rahmatmu, rahmat tanda hubungmu. Huruf dan angka, diploma 3, D tanda hubung 3, strata 1, S tanda hubung 1, strata 2, S tanda hubung 2, strata 3, S tanda hubung 3, dan kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan berupa huruf kapital. KTP-mu, KTP tanda hubungmu, SIM-nya, SIM tanda hubungnya, STNK-ku, STNK tanda hubungku. Tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya BMP 2 TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. LP3I, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia. P3K, Pertolongan Pertama pada Kecelakaan. Yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya kata disowani dalam bahasa Jawa yang berarti didatangi, ditulis di tanda hubung sowan, tanda hubung i. Berpariban dalam bahasa Batak yang berarti bersaudara sepupu, ditulis bertanda hubung pariban. Di backup dalam bahasa Inggris, ditulis di tanda hubung backup. Yang ketujuh, tanda hubung dipakai untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta, akhiran isasi pada kata betonisasi. Meskipun sebaiknya diubah menggunakan kata pembetonan daripada betonisasi. Yang keenam, penggunaan tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu, kita sependapat, dapat dicapai jika kita mau bekerja keras. Yang kedua, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Penggunaan tanda pisah pada poin ini sedikit rancu dengan penggunaan tanda hubung, karena bentuknya yang mirip. Akan tetapi yang membedakan, kalau tanda pisah bentuk garisnya lebih panjang dibandingkan dengan tanda hubung. Di sini dituliskan tahun 2010 sampai dengan 2013, tanggal 5 sampai dengan 10 April 2013, Jakarta sampai dengan Bandung. Yang ketiga, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta mengacu kepada proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, diabadikan menjadi nama Bandara Udara Internasional. Rangkaian temuan ini, evolusi teori kenisbian dan pembelahan atom, telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Gerakan pengutamaan bahasa Indonesia sebagaimana amanat Sumpah Pemuda harus terus digelurakan. Yang ketujuh, tanda tanya.
Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961 karena belum bisa dipastikan menggunakan tanda tanya di AP tanda kurung. Begitupun juga dengan kalimat kedua. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah karena belum dipastikan menggunakan tanda tanya di AP menggunakan tanda kurung. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken yang berisi ungkapan mengagumi keindahan taman laut di Bunaken. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia yang berupa seruan agar kita ikut andil menyukseskan gerakan cinta bahasa Indonesia. Bayarlah pajak tepat pada waktunya, yang berisi anjuran agar kita membayar pajak tepat pada waktunya. Masa dia bersikap seperti itu? Merdeka. Yang ke-9, tanda elipsis yang berupa penggunaan tanda titik tiga. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan tanda elipsis akan diteliti lebih lanjut. Ada unsur kalimat ini yang dihilangkan berupa kata. Misalkan kalimat lengkapnya, penyebab kemerosotan remaja Indonesia akan diteliti lebih lanjut. Remaja Indonesia dihilangkan sehingga digantikan dengan tanda elipsis. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah titik-titik. Titik tiga di sini itu adalah tanda elipsis. Ada unsur kalimat yang dihilangkan, yaitu misalkan bahasa Indonesia. Tanda elipsis koma lain lubuk lain ikannya. Tanda elipsis didahului dan diikuti dengan tanda spasi. Sedangkan tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik sehingga jumlah titiknya berjumlah 4 buah. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak diselesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya tanda elipsis seperti tanda elipsis bagaimana Bu? Jadi simpulannya tanda elipsis, oh sudah saatnya istirahat. Yang ke-10, penggunaan tanda petik 2. Tanda petik 2 dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahasa tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya. Besok kita akan bahas dalam rapat. Menurut pasal 31, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Yang kedua, tanda petik 2 dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, tetikus di sini berarti mouse. Komputer itu sudah tidak berfungsi. Dilarang memberikan amplop kepada petugas. Amplop di sini berarti uang sogok. Yang ketiga, tanda petik 2 dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak pahlawanku menggunakan tanda petik 2. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar menggunakan tanda petik 2.
film Ainun Habibi. Ainun dan Habibi karena judul film menggunakan tanda petik 2. Saya sedang membaca peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia menggunakan tanda petik 2. Berbeda halnya dengan penulisan buku bahasa Indonesia menuju masyarakat madani yang ditulis menggunakan huruf mirip. Yang ke-11, penggunaan tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, "Kau dengar bunyi kering-kering tadi? Kau dengar teriak anakku, ibu, bapak pulang." Dan rasa letihku lenyap seketika. Kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Olimpiade itu, kata Ketua KONI. Yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya tergugat, orang yang digugat, retina, dinding mata sebelah dalam, noken, tas khas Papua, tadulako, panglima, tuah sakato, sepakat demi manfaat bersama, money politics, politik uang. Yang ke-12, penggunaan tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. SIM di sini diapit menggunakan tanda kurung. Warga baru itu belum memiliki KTP. Diperjelas kartu tanda penduduk menggunakan tanda kurung. Lokakarya atau workshop penjelasan dari atau lokakarya menggunakan tanda kurung diadakan di Manado. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, sajak Trengganu yang berjudul Ubud, nama tempat yang terkenal di Bali ditulis pada tahun 1962. Keterangan itu lihat tabel 10 menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau hilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta tanpa memberikan informasi bus Transjakarta sendiri sudah jelas kalau itu merupakan bus. Maka kata bus menggunakan tanda kurung karena sebagai unsur keterangan yang dapat dimunculkan atau dihilangkan. Begitupun juga dengan kalimat pesepak bola, kenamaan itu berasal dari kota Padang. Tanpa menyebutkan kota pun, semua orang sudah tahu kalau Padang merupakan sebuah kota. Yang keempat, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, faktor produksi menyangkut A. Bahan baku, B. Biaya produksi, dan C. Tenaga kerja. Dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1. Akta kelahiran, 2. Ijazah terakhir, dan 3. Surat keterangan kesehatan. 13. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, sang purba mendengar, ternyata dalam naskah aslinya huruf D-nya tidak ada, bunyi gemerisik. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai. Ternyata kata dengan di dalam naskah aslinya tidak ada sehingga ditambahkan dengan kaidah bahasa Indonesia. Ulang tahun Republik Indonesia ternyata kurang tepat di dalam naskah aslinya sehingga perlu ditambahkan proklamasi kemerdekaan dirayakan secara khidmat. Yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35 sampai dengan 38. Perlu dibentangkan di sini.
14. Penggunaan tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 7, garis miring PK, garis miring 2, garis miring 2013. Jalan Keramat 3, garis miring 10, tahun ajaran 2012, garis miring 2013. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa garis miring mahasiswi, berarti mahasiswa dan mahasiswi. Dikirimkan lewat darat garis miring laut, dikirimkan lewat darat atau laut. Buku dan garis miring majalah, buku dan majalah atau buku atau majalah. Harganya Rp1.500 garis miring lembar. Harganya Rp1.500 setiap lembar. Yang ketiga, tanda garis miring dipakai mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Pada kalimat pertama, buku pengantar linguistik, ada kesalahan penulisan linguistik dari naskah aslinya yang di sini huruf G kelebihan sehingga G di sini diberikan garis miring yang menandakan adanya koreksi. Begitupun juga pada kalimat kedua, yaitu terdapat kesalahan penulisan asmaradana yang seharusnya asmarandana. Di sini kurang menggunakan huruf N sehingga N di sini ditambahkan pada naskah aslinya menggunakan huruf miring. Pada kalimat ketiga yang benar adalah hutangnya, pada naskah asli hanya ditulis utangnya, maka di sini H diberikan tanda garis miring. 15. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati. Kan di sini menggunakan tanda penyingkat yang berarti akan. Mereka sudah datang kan? Kan di sini menggunakan apostrof berarti bukan. Malam lah tiba. Lah di sini berarti telah. 5 Februari apostrof 13. 13 menggunakan tanda apostrof berarti 2013. Sebagai latihan, tentukanlah benar atau salah penggunaan tanda baca kalimat berikut. Jika salah, jelaskan penyebab kesalahannya. 1. Ibu berkata kepadaku, uruslah KTP-mu. Kalimat 1 benar karena penggunaan tanda petik 2 yang mengapit petikan langsung berupa uruslah KTP-mu tepat. Selain itu, penggunaan tanda hubung pada KTP-mu juga tepat yang digunakan merangkai kata gantiku dengan singkatan berupa huruf kapital pada KTP. Yang 2, ayah membeli paku, cat, semen, dan papa. Kesalahan kalimat 2 terletak pada tidak digunakannya tanda koma sebelum kata dan. Padahal, tanda koma dipakai untuk setiap unsur perincian. Jadi, kata papan juga perlu tanda koma karena rincian, yang posisinya sebelum kata dan. Yang ketiga, kalau diundang saya tentu datang. Kalimat 3 benar, karena tanda koma digunakan jika anak kalimat mendahului induk kalimat. Jika posisinya diubah, induk kalimat mendahului anak kalimat akan menjadi saya akan datang kalau diundang, dan itu tidak menggunakan tanda koma. Yang keempat, alangkah megahnya monumen nasional ini. Kalimat 4 salah, penggunaan tanda titik yang seharusnya menggunakan tanda seru, karena berupa ungkapan kekaguman akan megahnya monumen nasional, sehingga kalimat ini termasuk kalimat seru. Yang kelima,
Yang kita perlukan adalah kendaraan, uang, dan bahan makanan. Kalimat 5, terdapat kesalahan karena seharusnya tidak menggunakan tanda titik 2. Yang tepat adalah yang kita perlukan adalah kendaraan, uang, dan bahan makanan. Akan menggunakan tanda titik 2 jika kata kendaraan dirinci, misalnya mobil, bis, sedan. Uang dirinci kertas dan logam. Bahan makanan dirinci beras, minyak, dan sayur-sayuran. Itu baru menggunakan tanda titik 2. 6. Ayahnya terpilih sebagai lurah teladan se-Kabupaten Bogor. Kalimat 6 benar. Kata se diikuti tanda hubung pada kata yang dimulai huruf kapital sehingga menjadi se-Kabupaten. 7. Perang Diponegoro terjadi abad ke-19. Kalimat 7 salah. Seharusnya abad ke diikuti tanda hubung dengan angka Arab. Jadi yang benar adalah abad ke-19 semacam ini. Kalau menggunakan angka Romawi, bentuknya tanpa menggunakan ke. Cukup abad 19 seperti ini. Ini adalah bentuk yang benar. 8. Profesor Dr. Nugroho Notosusanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, membuka rapat rektor Universitas Institut se-Indonesia. Kalimat 8 benar. Penggunaan tanda koma untuk mengapit keterangan tambahan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini merujuk kepada Profesor Dr. Nugroho Notosusanto. Selain itu, penggunaan garis miris tepat pada universitas atau institut yang berarti universitas dan institut. Kemudian se-Indonesia, penggunaan tanda hubung juga tepat. 9. Buku itu disusun oleh Abdul Rahman, sarjana hukum. Kalimat 9 salah. Seharusnya menggunakan tanda koma untuk memisahkan nama dan gelar. Jadi, Abdurrahman diikuti tanda koma sebelum gelar. Selain itu, penulisan gelar yang tepat menggunakan tanda titik sesudahnya, sehingga sarjana hukum yang tepat adalah S.H. yang berarti sarjana hukum. 10. Karangan yang berjudul Peranan dalam Pembangunan dimuat dalam harian Sinar Harapan. Kalimat 10 benar. Penulisan judul artikel menggunakan tanda petik 2, sedangkan nama majalah ditulis menggunakan huruf miring, yaitu Sinar Harapan. 11. Ibu menjadi guru di SMTK, Sekolah Menengah Teknologi Kerumah Tanggaan. Kalimat 11 salah. Seharusnya Sekolah Menengah Teknologi Kerumah Tanggaan ditulis menggunakan tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan pada singkatan SMTK. 12. Yang terhormat Saudara Munadi, Jalan Pemuda 28 Jakarta Pusat. Kalimat 12 benar. Penggunaan tanda titik dan koma. Tanda koma digunakan di antara nama dan alamat, sedangkan tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima surat, sehingga bentuk 12 sudah benar. 13. Anak-anak bermain di lapangan. Guru-guru sibuk menulis soal. Kepala sekolah menerima banyak tamu. Penjaga sekolah asik mendengarkan musik. Kalimat 13 salah. Dalam penggunaan tanda titik 2, seharusnya sebagai pengganti kata penghubung kalimat setara satu dengan yang lainnya pada kalimat majemuk. Bentuk yang tepat adalah anak-anak bermain di lapangan. Di ini ditulis terpisah karena menunjukkan kata depan, sehingga tidak ditulis serangkai dengan kata lapangan, menunjukkan tempat. Guru-guru sibuk menulis soal. Kepala sekolah menerima banyak tamu.
Penjaga sekolah asik mendengarkan musik. Ini adalah bentuk yang benar. 14. Korban gempa itu berjumlah 1.525 orang. Kalimat 14 salah. Penggunaan tanda titik seharusnya digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan. Jadi bentuk yang tepat 1.525 antara 1 dengan 5 menggunakan tanda titik. 15. Aduh, sakitnya bukan main. Kalimat 15 benar, tanda koma dipakai sebelum kata seru yaitu aduh, sehingga bentuk 15 adalah bentuk yang sudah benar. 16. Banyak pasukan yang tetap bertahan tapi akhirnya banyak yang gugur. Kalimat 16 salah, seharusnya menggunakan tanda elipsis yang ditandai dengan tanda titik 3. Pada kalimat tersebut, jumlah titiknya ada 4 yang seharusnya terdapat pada akhir kalimat. Kalimat 16 ada unsur kata yang dihilangkan, yaitu di medan perang, yang diganti dengan tanda elipsis, sehingga menjadi banyak pasukan bertahan, tetapi akhirnya banyak yang gugur. 17. Dia terus membaca buku. Kalimat 17 salah, penggunaan tanda elipsis pada akhir kalimat seharusnya berjumlah 4. Bentuk yang benar. Pada kalimat tersebut, ada unsur kata yang dihilangkan pada bagian akhir kalimat, padahal ibunya terus memanggilnya. Sehingga bentuk yang benar, dia terus membaca buku tanda titik 4 yang berarti elipsis diakhiri dengan tanda titik. 18. Oleh karena itu orang-orang sering menyebutnya dengan pakaian nasional. Kalimat 18 salah karena seharusnya menggunakan tanda koma di belakang kata penghubung antar kalimat. Sesudah kata oleh karena itu menggunakan tanda koma. 19. Penelitian ini dilakukan selama 7 minggu, yaitu mulai tanggal 14 Februari sampai dengan April 2017. Kalimat 19 salah, seharusnya menggunakan tanda pisah yang digunakan di antara dua bilangan tanggal, bukan tanda hubung. Penggunaan keduanya sering rancu karena bentuknya yang sama. Padahal perbedaan keduanya terletak garis tanda pisah lebih panjang dibandingkan dengan tanda hubung. Dalam pengetikan, tanda pisah cara menuliskannya 2 kali tanda hubung kemudian di enter sehingga menjadi tanda pisah. Sehingga bentuk yang tepat, penelitian ini dilakukan selama 7 minggu yaitu mulai tanggal 14 Februari sampai dengan April 2017 menggunakan tanda pisah. 20. Dicari seorang tenaga tata usaha pria atau wanita dengan syarat berijazah SMA atau SEMEA, mempunyai ijazah mengetik, berKTP DKI Jakarta, dan berusia 18 sampai dengan 24 tahun. Kalimat 20 terjadi kesalahan, penggunaan tanda titik 2 yang seharusnya dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Jadi, setiap rincian menggunakan tanda titik koma dan pada bagian akhir menggunakan tanda titik. Jadi bentuknya semacam ini. Selain itu, kesalahan lain penggunaan tanda titik tanda hubung yang seharusnya menggunakan tanda pisah pada angka 18 sampai dengan 24 tahun yang berarti sampai dengan 24. Ini adalah bentuk yang benar. Pergi ke Sumatera lewati selat. Kapal berlayar membelah lautan. Belajarlah menggunakan ejaan dengan tepat agar karya Anda bisa jadi panutan. Burung langka, burung cendrawasih. Habitatnya berkurang di jarah manusia. Saya haturkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.